Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada siang hari ini bunyinya seperti ini. Selamat malam Pak Horas. Siapa yang seharusnya berhubungan langsung secara kontrak dengan pihak ketiga untuk peledakan? Setahu saya harus pengguna akhir dari bahan peledak, yaitu pemilik IUP. Bisa diberikan pencerahan lagi terkait ini? Terima kasih. Baik, sebelum kita ulas lebih dalam, seperti biasa jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat pertanyaan tadi, inti pertanyaannya adalah siapa yang harus berkontrak dengan pihak ketiga? Atau dengan kata lain bisa kita sebut sebagai perusahaan jasa peledakan. Nah, sebelum kita menjawab inti pertanyaan ini, saya ingin mengajak sahabat dunia tambang kita lihat dulu peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersil. Kalau kita lihat di Perkap 17 tahun 2017 tersebut, khususnya di pasal 1 ayat 12 sampai 15, di sana dijelaskan tentang bidang usaha atau badan usaha di bidang bahan peledak komersil. Di mana di sana dibagi menjadi 4, yaitu ada yang disebut sebagai produsen, importir, distributor, dan pengguna akhir. Nah, sampai di sini kita tahan dulu, kita masuk dulu ke pasal 5. Nah, di pasal 5 masih peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017. Di sana dijelaskan tentang badan usaha yang bergerak di bidang jasa yang berkaitan dengan bahan peledak komersil, di mana bidang usaha jasa ini dibagi menjadi badan usaha jasa peledakan, kemudian badan usaha jasa pergudangan, pengangkutan, dan pengelola bahan peledak. Nah, artinya di sini ada badan usaha jasa peledakan. Nah, kemudian kita kembali ke pasal 1, khususnya ayat yang ke-15. Yaitu adalah pengguna akhir. Apa itu pengguna akhir? Badan usaha pengguna akhir bahan peledak komersil. Di sana dijelaskan bahwa badan usaha pengguna akhir bahan peledak komersil adalah badan usaha yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan proyek pemerintah dan atau swasta yang bertanggung jawab sebagai pengguna bahan peledak komersil tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat badan usaha jasa peledakan, di mana di pasal 5 tadi didefinisikan sebagai badan usaha yang membantu pengguna akhir. Ya, sekali lagi, badan usaha yang membantu pengguna akhir bahan peledak komersil dalam rangka melakukan peledakan. Dari pasal 1 ayat 15 dan dari pasal 5 huruf A dapat kita simpulkan bahwa sebagai pengguna akhir adalah yang menggunakan bahan peledak tersebut dan jasa peledakan membantu pengguna akhir dalam rangka melakukan kegiatan peledakan. Nah, dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara, apa syarat untuk menjadi pengguna akhir? Nah, masih di peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017, tepatnya di pasal 7 huruf B, bisa kita lihat di sana di huruf B poin 1A dan 1C bahwa pengguna air di bidang pertambangan mineral batu bara dan panas bumi memiliki syarat. Yang pertama di huruf A disebutkan harus memiliki IUP, KK, PKP2B, KP atau SIPD. Dan yang kedua di huruf B disebutkan di sana harus memiliki kepala teknik tambang. Artinya kita bisa simpulkan bahwa yang disebut pengguna air itu dalam pertambangan mineral dan batu bara dan panas bumi itu adalah pemegang IUP. Dan jasa peledakan itu adalah kontraktor yang pada pertanyaan tadi disebut sebagai pihak ketiga. Maka jelaslah sudah ya sesuai dengan pasal 5 huruf A bahwa jasa peledakan atau pihak ketiga membantu pengguna akhir, membantu pemegang IUP. Berarti yang berkontrak dengan pihak ketiga adalah pemegang IUP. Tidak ada lagi keraguan terkait dengan itu. Dan yang terakhir, untuk mengingatkan saja untuk Bapak Ibu Kepala Teknik Tambang, sesuai dengan Kepmen 1796 tahun 2018 lampiran 7, di mana di sana dijelaskan bidang-bidang yang membutuhkan IUJP. Dan pada bidang yang ke-11 disebutkan di sana dengan jenis pelaksana bidang penambangan terbatas pada OB dengan subbidang
dengan peledakan, maka jasa peledakan tadi harus memiliki IUJP dengan bidang yang ke-11 pada lampiran 7 Kepmen 1796 tahun 2018. Nah, sekali lagi kesimpulannya, sahabat dunia tambang kita, bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa yang berkontrak dengan pihak ketiga adalah pemegang IUP. Nah, akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah pihak ketiga setelah menerima kontrak dari pemegang IUP dapat mensubkonkan lagi pekerjaannya? Misalnya dalam rangka dia melakukan jasa peledakan, akan tetapi sebagai penyuplai bahan peledak, dia subkonkan lagi ke perusahaan lain. Nah, bisa-bisa saja, itu sah-sah saja, Bapak Ibu. Sah-sah saja, tidak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi terkait dengan izin pembelian bahan peledak, itu harus atas nama pengguna akhir. Mau disubkonkan pekerjaannya, tapi segala sesuatu harus atas nama pengguna akhir. Atau dengan kata lain, atas nama pemegang IUP. Baik, sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah terjawab pertanyaannya. Akan tetapi kalau masih ada yang terganjal atau ada pendapat yang berbeda atau praktek yang berbeda di site masing-masing, ya tolong masukkan komentarnya di kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk selalu mendukung program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.